Oke, kali ini kembali lagi bersama saya Rapcu Tarigan dan ada tamu spesial yaitu Ibu Meliana. Wow, bagaimana Ibu kabar hari ini di tengah luar biasa? Di tengah pandemi kegiatan Ibu apa nih? Masih seperti biasa ya, ibu rumah tangga, ngajar, nulis. Ngajar apa itu Bu kalau boleh tahu? Ngajar MIPA, matematika dan IPA. Matematika dan IPA, wow. Tantangan ngajar pada saat pandemi, kalau mungkin Ibu boleh sharing apa sih Bu? Pada saat pandemi ya tantangan mengajar ya, kita kan memang membatasi tatap muka, tapi gimana ya, karena statusnya murid privat ya kita memang harus tetap mengajar, tapi kita juga menjaga dengan sangat ketat ya protokol kesehatan kita secara pribadi. Misalnya masuk rumah ya cuci kaki, cuci tangan dulu, kemudian baru jumpa sama murid. Oke, wow. Kalau anak-anak sendiri kan ini mengajar matematika dan IPA. Tantangan tersulit mengajar anak-anak tuh apa sih di tengah online kayak gini? Kalau mengajar anak-anak sih nggak terlalu banyak tantangan, karena mereka kan sudah dikasih bahan tuh dari sekolah kan sudah ada juga. Tapi kesulitan kita kadang-kadang kita juga misalnya menyelaraskan cara kita mengajar dengan guru mengajar. Jadi pada saat sekarang ketika sekolah memberi bahan, kemudian kita tugasnya bahan yang kira-kira kurang. Oke, menarik. Nah, kan Ibu ngambil IPA nih, kalau mungkin boleh sharing atau matematika, kenapa Ibu mau ngambil matematika dan IPA mengajar? Kan itu adalah subjek yang sulit seperti itu. Kebetulan saya memang senang dengan IPA. Ya, terus ya matematika itu kan ya toolnya, tool segala ilmu gitu, alat untuk semua ilmu, dari bukan hanya IPA yang menggunakan matematika, ya IPS juga, misalnya ekonomi kita tahu mempergunakan matematika kan secara ekstensif ya, untuk menghitung dan meramalkan. Itu juga pakai cabang-cabang ilmu yang lain juga memakai matematika, meskipun kita tidak menyadari. Misalnya logika itu juga cabang matematika gitu. Saya senang mengajar matematika dan IPA ya karena memang minatnya di situ. Nah, dan memang saya berpikir bagaimana supaya matematika dan IPA itu menjadi ilmu yang disenangi dan banyak peminatnya di Indonesia. Terutama ketika sekarang soalnya udah lebih banyak anak yang bercita-cita jadi YouTuber dibanding jadi akademisi kan. Itu jadi keprihatinan kita juga sebagai orang yang berpikir banyak ya. Ya harus begitu. Jadi ilmu itu harus dilestarikan dengan cara apa? Semakin banyak penggunanya ya. Dengan mengajarkan. Jadi tantangannya adalah bagaimana mengajarkan matematika dan IPA itu sedemikian rupa sehingga tidak menjadi ilmu yang menakutkan gitu, bahkan bisa membangun. Oke. Wow, menarik. Tapi belajar matematika dan sains itu kan hal yang sulit, Bu. Nah, Ibu sendiri bagaimana bisa mengatakan bahwa hal ataupun matematika ini ataupun IPA ini menyenangkan bagi Ibu, sementara bagi orang lain ini tampaknya tidak terlalu disukai seperti itu? Wow. Kalau soal menyenangkan, mungkin dari pembiasaan ya, karena dari kecil
pada zaman saya anak-anak itu kan tidak ada televisi yang sekarang salurannya begitu banyak, kemudian internet dengan beragam apa yang ditawarkan. Jadi ya kita mainnya ya di kampung gitu, main layangan, nangkap anak bebek, nangkap kecebong. Jadi alam itu menjadi guru kita gitu. Sehari-hari pulang sekolah manjat pohon jambu gitu. Sama teman-teman kan. Abis itu kadang-kadang ya pergi ngejar layangan putus lah, belajar bikin gelasan. Nah, itu semua kan melibatkan kita dengan alam. Jadi dari situ sih kalau saya kebetulan yang memang minat saya terhadap alam tuh, ngelihat bunga-bunga, melihat tumbuh-tumbuhan, hewan itu begitu menarik. Melihat gejalanya begitu menarik. Dan saya senang belajar tentang itu. Itu TVRI itu waktu itu sering ada siaran ilmu pengetahuan tuh yang setengah-setengah jaman. Hewan-hewan laut, senang banget saya kalau nonton gitu ya. Nah, kemudian ya memang itu melalui pembiasaan. Lalu kalau soal senang belajar matematika ya saya senang belajar. Kalau mengalami kesulitan luar biasa. Orang nggak membayangkan. Waktu dulu saya juga berjuang untuk bisa mengerti apa yang diajarkan guru, belajar persamaan gelombang dan sebagainya kan. Nah, tapi itulah ketika mengalami kesulitan kita jangan mundur. Jadi sulit belajar ini, kita tinggalin. Nah, itu yang akan mengakibatkan kita akhirnya gagal. Oke, wow. Bu, kalau di IPA itu bagian mana yang Ibu sukai, mata pelajaran ataupun pelajaran apa yang sukai? Apa gelombang kah atau gravitasi kah? Kalau subjek favorit rata-rata suka ya semuanya. Kalau dibilang suka ya suka, kalau nggak suka nggak suka gitu. Saya jadi agak sulit untuk memisahkan mana yang favorit gitu. Tapi subjek yang menggelitik kan belajar tentang atom. Nah itu kan menarik sekali kan, karena masih sampai sekarang kan masih misteri. Misalnya dulu orang berpikir atom itu bagian yang terkecil, ternyata kemudian ditemukan partikel subatom dan sebagainya. Jadi ya itu bagian yang menarik. Wow, belajar atom ya. Saya tidak membayangkan saya bisa masuk teologi terus disuruh ngerjain atom, rasanya susah. Ya. Yang orang eksak juga pusing. Iya. Karena kalau di teologi kan ada sub temanya, misalnya ada Ibrani kah, ada Yunani gitu. Kalau saya lebih tertarik ke sejarah gereja seperti itu. Oh, luar biasa. Makanya kalau saya tanya ada cabang-cabang ilmu IPA, misalnya kayak relativitas atau segala macam, mungkin Ibu punya spesifik khusus untuk suka di bidang tertentu di IPA seperti itu. Gitu. Nah, ini karena saya orang teologi, Bu, saya ingin bertanya, apakah sebenarnya sains begitu menakutkan bagi agama? Kalau saya sih enggak. Kenapa tuh? Justru jika kita mendalaminya, maka dari pengalaman pribadi ya, kita akan lebih memahami kuasa yang lebih besar, kuasa Tuhan. Begitu ajaibnya ciptaan Tuhan. Apakah agama tidak memerlukan sains dalam pemahaman Ibu? Ketika Ibu sebagai orang yang beragama tapi juga belajar sains seperti itu? Maksudnya apakah agama tidak memerlukan sains? Atau jangan-jangan dua hal ini berjalan beriringan nih antara sains dan agama? Sebenarnya sih kalau saya pribadi berpandangan bahwa agama dan sains itu berjalan beriringan. Ya karena kepintaran kita, intelijensia kita itu juga anugerah Tuhan. Dan dengan itu kan kita mencari Tuhan, menemukan kehadiran Tuhan dalam setiap hal di sekitar kita. Wow, oke. Karena dalam perdebatan sepanjang zaman antara agama dan sains itu menjadi sesuatu yang perlu dan sering diperdebatkan seperti itu. Sehingga menarik kalau bicara soal sains dan juga bicara soal agama seperti itu. Apakah kemudian sains menyesatkan, Bu? Kan banyak tuh stigmanya bahwa sains akan menyesatkan agama seperti itu. Terlebih Stephen Hawking yang kemudian terlalu vokal bicara soal sains terhadap agama seperti itu.
sebetulnya kembali ke pribadi masing-masing ya. Kita beragama untuk apa? Kita belajar ilmu pengetahuan untuk apa gitu. Jadi kalau memang kita tidak punya dasar yang kuat, maka kedua-duanya kita juga nggak bisa mendalaminya. Oke, wow. Tapi sebenarnya ada hal yang mau saya sampaikan, Bu. Soalnya di Alkitab juga ada peristiwa bagaimana ternyata sains itu diperlukan. Misalnya ketika kelahiran Kristus, orang Majus dari timur kan dia mengukur bintang seperti itu kan bagian dari sains sebetulnya. Dan itu menjadi peristiwa yang menarik bahwa sebetulnya agama dan sains itu bisa berjalan beriringan seperti itu. Tapi kan seringkali orang kayak takut sama sains seperti itu. Orang yang belajar agama takut dengan sains seperti itu. Takut terlalu open minded seperti itu. Ibu sendiri melihat terlalu open minded salah nggak sih, Bu? Terlalu open minded dalam hal jadi kita seperti seolah-olah agama tuh nggak ada gitu. Yang nomor satu ilmu pengetahuan gitu. Tergantung prinsip pribadi sih ya kalau menurut saya. Jadi setiap orang kan dia berhaknya batasan sampai di mana dia berpikir dia open minded atau sampai di situ dia cerdas itu kecerdasan dia. Oke. Wow. Menarik. Nah, pada saat ini kenapa sains itu lebih kurang diminati oleh anak-anak, Bu? Selain tadi Ibu katakan pengen jadi YouTuber anak-anak seperti itu, hal-hal lainnya mungkin Ibu bisa sebagai guru ya melihat bahwa kok anak-anak pada kurang minat dengan sains seperti itu ataupun IPA. Kalau itu saya kira metode pengajaran ya. Kita kan kalau metode pengajaran kita itu yang saya lihat dari silabus kurikulum kita yang 2013 maupun kurikulum sebelumnya. Jadi model pengajarannya itu pertama menjejalkan teori. Nah, habis itu disuruh mengerjakan soal. Nah, bagian yang kurang adalah menjembatani teori itu dengan aplikasinya di masyarakat. Ketika kita belajar tentang gaya Newton, apa sih aplikasinya? Apa gejala kinematika yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya kalau kita naik sepeda terlalu kencang, kemudian kita ngerem tiba-tiba. Kenapa kita kok bisa terjungkal? Yang seperti itu narasi antara teori dengan aplikasi itu yang kurang. Yang itu yang tidak menjembatani pelajar sehingga orang jadi males belajar habis dikasih beberapa paragraf pendahuluan, kemudian kasih rumus, kemudian kasih soal. Habis gitu. Wow. Iya, dulu saya juga sama seperti yang Ibu katakan. Makanya saya sampai saat ini mungkin tidak terlalu suka dengan sains seperti itu. Karena ya itu tadi dikasih soal, dikasih rumus langsung soal, seperti itu. Jadi kayak nggak ada hal yang baru gitu biar oh iya ya ini gunanya buat apa di masyarakat seperti itu. Nah, kalau Ibu sendiri untuk mengatasi anak-anak yang kurang minat ini bagaimana di kelas, Bu? Mungkin Ibu bisa berbagi metode atau sharing seperti itu? Karena saya kebetulan mengajar privat, jadi metodenya memang menurut anak-anak masing-masing. Jadi lihat tipe anak. Jadi ada tipe anak yang tipe penghafal, yang ada yang tipe analis, beda. Jadi menjembatani mereka beda-beda caranya, tetapi tetap dengan garis besar yang sama, yaitu bagaimana mengajarkan dia berpikir dengan kerangka saintifik yang diinginkan oleh bahan ini. Nah, jadi kayak kita belajar gaya Newton, bagaimana menuntun dia untuk memahami apa saja yang disebut gerak, apa saja yang disebut gaya, bagaimana melihat gejala itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kan Ibu kan ngajar privat nih. Ada nggak sih maksudnya anak-anak yang tadinya kurang minat menjadi minat seperti itu? Karena balik lagi bicara soal metode misalnya. Kalau sejauh ini anak-anak yang saya ajar itu mereka sudah terkotak. Jadi memang ada yang tidak suka, itu benar-benar nggak suka. Kemudian ada yang suka dan mereka benar-benar suka. Kalau yang berubah mungkin dari belum memahami
Kemudian mereka mulai belajar memahami kerangka berpikir itu ada. Itu perkembangannya bagus, saya lihat kan. Jadi dia sudah mulai, pertanyaannya tidak lagi ini apa, hitungannya bagaimana, tapi mengapa harus. Nah, itu menandakan bahwa dia pola pikirnya sudah mulai berkembang dan itu baik. Oke, wow. Ini menarik sih. Lalu kemudian ini kan jadi challenge nih, jadi tantangan. Kan tadi Ibu katakan bahwa ada yang terkotak, dari yang nggak suka banget sampai ada yang suka. Nah, Ibu bagaimana mengatasi anak-anak yang tidak suka ini gitu loh? Kan harus diperhatikan juga nih anak yang kurang suka seperti itu kan? Ya, benar. Justru yang kurang suka, yang kita harus kasih perhatian ekstra. Karena pertama-tama kita harus menyadari bahwa ini adalah ilmu dasar yang diajarkan di sekolah. Jadi yang ditekankan adalah mungkin kamu tidak suka, tapi ini kamu perlu untuk sekolahmu paling tidak. Nah, itu dulu ditanamkan kesadaran bahwa dia harus belajar. Nah, kemudian baru kita mula tuntun mereka supaya bisa lebih paham. Mungkin kalau lebih paham, mereka akan mulai tidak anti lah gitu paling tidak. Kalau suka kan mungkin masih lama ya, masih panjang jalannya, tapi paling tidak dia tidak defensif terhadap pelajaran itu, tidak menolak. Pernah ada murid yang belak-belakan bilang nggak suka Bu sama mata pelajarannya atau topiknya seperti itu? Oh iya, ya. biasanya apa yang mereka katakan kalau mereka tidak suka Bu, atau langsung belak-belakan atau nggak masuk kelas atau bagaimana nih? Karena kebetulan saya guru privat, jadi ya biasanya anak-anak datang tuh untuk pertolongan gitu. Justru karena untuk ini dia nggak suka, jadi dia akan bilang, saya nggak suka Bu nggak belajar kalau matematika saya kurang suka, tapi kalau bahasa Inggris saya senang, ya, misalnya gitu. Langsung aja mereka, namanya anak-anak ya. Wow, ini keren sih tantangannya untuk ngajar anak-anak seperti itu. Nah ini. Tapi ada juga sih yang dia nggak suka tadinya, kemudian dituntun untuk belajar, kemudian dia mulai, oh ya saya sudah paham ilmu ini, jadi dia mulai kelihatan berkembang. Oke. Mungkin umur ininya juga, usianya juga sudah lebih dewasa kan, sudah SMA, jadi dia sudah ngerti gitu. Oke. Ada nggak sih Bu yang kemudian ngeles privat sama Ibu cuman mau ngerjain PR doang misalnya? Rata-rata memang untuk itu. Oke. Apalagi sekarang, ketika guru nggak ada tatap muka, kemudian guru kasih PR, nah anak-anak kan kadang sering nggak ngerti tuh, bawa gitu, PR-nya ini apa Bu? Gitu. Oke. Tapi ada juga yang senang mendengar kita menerangkan. Nah, jadi nanti dia gini, kita ajak ngobrol, cerita misalnya tentang apa hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, kita ajak cerita, dia senang mendengarkan itu. Tipe-tipe murid. Wow. Nah ini murid yang Ibu ajar dari kelas berapa sampai kelas berapa Bu? Kalau boleh tahu? SMP dan SMA. SMP dan berarti kelas 7 sampai kelas 12 lah ya? Ya. Wow, itu tantangan banget tuh ngajar kelas 7 terus ngajar SMA tuh pasti moodnya beda sih. Moodnya pasti beda. Oke, ini menarik sih. Ini diskusi yang menarik. Nah, untuk ke depan harapan Ibu tentang sains nih, tentang ilmu pengetahuan, karena Ibu kan orang yang belajar soal sains seperti itu. Bagaimana anak-anak dapat suka dengan sains? Mungkin Ibu ada harapan sedikit seperti itu. Oh iya, tentu saja. Pada saat ini kan banyak guru sudah memanfaatkan media sebagai media sebagai alat mengajar. Misalnya ada guru yang kreatif, dia sudah buat video, nanti anak-anak disuruh nonton sebelum belajar. Nah, nanti mereka akan bahas bersama-sama. Nah, mungkin ya media audiovisual itu kan memang lebih menarik dibandingkan dengan membaca buku pada zaman sekarang, walaupun itu sesuatu yang disayangkan gitu. Nah, saya sih berharap guru-guru bisa lebih kreatif memanfaatkan media audiovisual sehingga dengan itu bahan-bahan sains itu bisa lebih
mudah disampaikan ke murid dengan Hmm. cara yang menarik, dan itu bisa menumbuhkan minat di kalangan anak-anak. Oke. Iya, ini menjadi ini hal penting karena ini menjadi tantangan pendidikan kita sekarang. Banyak guru-guru, sorry saya mau bilang guru-guru tua, generasi tua seperti itu yang even mereka they don't understand about technology seperti itu. Jadi agak disayangkan seperti itu. Dengan media Zoom, bahkan di tempat saya tinggal ada guru sudah tua, tetangga saya, dia tidak bisa menggunakan Zoom seperti itu. Ini kan sangat disayangkan seperti itu. Ya, benar. Nah, itu dia. Kita juga kan sebagai pendidik kita juga harus peka zaman. Artinya di tangan kita lah generasi muda ini. Kita harus mengerti peran kita dalam hal ini. Makanya akhirnya kan sekarang kalau mungkin yang saya perhatikan anak-anak semua dikasih tugas aja. Jadi kayak jadi fotokopi. Iya. Jadi kasihan anaknya jadinya gitu. Yang harusnya dia nggak dapat tugas jadi dapat tugas. Sementara kasihan orang tuanya juga sih. Iya ya. Iya. Itu loh kita kalau melihat zaman pada saat ini dalam situasi pandemi, memang ya kalau bahasa Hokkien gitu buat gitu ya, apa boleh buat gitu kan, memang guru nggak bisa datang mengajar langsung gitu, tapi ya kasihan orang tuanya gitu. Jadi ya tugas anak, orang tua harus memantau, yang masih kecil harus diajarin kan gitu. Iya, bahkan kelas 1 SD, kelas 2 SD yang harusnya memang metodenya menerangkan malah dikasih PR gitu loh. Kan padahal anak-anak kan dunia bermain seperti itu. Jadi ini menjadi tantangan kita ya seperti itu, dunia pendidikan. Nah, ini menarik. Harapan Ibu buat dunia pendidikan ke depan seperti apa? Karena pandemi akhirnya membuka mata kita nih bahwa kemajuan teknologi ternyata penting seperti itu. Kalau ke dunia pendidikan, saya berharap mungkin dalam jangka panjang ya akan ada perubahan dalam silabus kurikulum. Jadi ditinjau lagi gitu. Jadi bukan hanya isi dan ragamnya, tapi juga metode pengajaran. Bagaimana mengajarkan itu secara mengena pada murid. Jadi bahasanya mungkin harus lebih komunikatif. Karena yang saya lihat dari buku-buku pelajaran sekarang itu bahasanya terlalu, ada yang bahasa untuk anak SD udah terlalu tinggi gitu. Ada yang untuk anak SMA bahasanya terlalu sedikit tapi sulit sekali dipahami. Mungkin ini terlalu besar, tapi itu dari pengalaman sebagai pengajar ya, ya maksudnya karena tugas saya kan mengajar yang tidak murid dapat dari sekolah gitu. Kalau guru mungkin dia karena sudah paham mungkin lebih bisa memperkaya bahan. Tapi kalau saya berharap ada perubahan bagaimana mengajarkan ilmu di Indonesia, tidak hanya dengan teori-teori, tapi bagaimana mengajak supaya orang yang belajar bisa ikut ambil bagian di dalam praktek ilmu itu. Oke, wow, ini nampaknya dari hati sekali nih ya Bu. Pengalaman. Iya, karena saya juga benar apa yang Ibu katakan. Saya pernah bimbel di Ganesha Operation dan mereka mengajarkan hal yang tidak diajarkan di sekolah seperti itu. Dan nampaknya di sekolah memang terlalu teoritis seperti itu, bahasanya terlalu tinggi sekali sehingga anak-anak kayak males. Bukan hanya IPA sebetulnya Bu, agama juga. Saya kan mengajar agama juga. Agama terlalu tinggi. Bagaimana kelas 6 bisa memahami janda dan duda materinya coba. Kan kayak ini kan pelajaran yang seharusnya mungkin kelas 10, kelas 11. Kenapa harus di kelas 6 gitu loh. Gitu. Jadi bahasanya nggak nyambung sama pola pikir anak sesuai usianya. Iya, makanya.
dan ya itu akhirnya membuat anak kayak nggak suka dengan materinya. Mungkin bukan karena gurunya jelek, tapi karena memang bahasanya terlalu tinggi dalam buku materinya juga seperti itu. Nggak ngerti. Jadi ya mau tidak mau ya anak akhirnya memilih untuk jadi YouTuber jadinya. Padahal jadi YouTuber gampang ya. Padahal belajar jadi YouTuber juga harus tahu algoritma loh, Bu. Itu kan bicara soal matematika juga sebetulnya. Iya, nah itu yang di belakangnya anak nggak lihat. Mereka hanya lihat kan, yang di video dikenal banyak orang, banyak pengikut gitu kan. Nggak tahu bahwa kita butuh persiapan di belakangnya. Iya, makanya kan misalnya apa yang hari ini menarik di YouTube, podcast, orang semua bikin podcast kan, itu karena algoritma kan seperti itu. Apalagi yang menarik seperti itu. Dan orang-orang kan mau jadi YouTuber kan asal-asal mau jadi YouTuber seperti itu. Iya, karena dikirain selebriti cukup dengan modal tampang. padahal agak susah juga jadi YouTuber. Iya, di belakangnya itu persiapannya udah sekian banyak kan. Iya. Itu sih sebetulnya yang saya berharap bisa dijembatani oleh kurikulum dan silabus pendidikan kita. Oke. Wow. Bu, kita sudah ngobrol hampir setengah jam lebih nih seperti itu. Nah, nanti video ini saya akan coba edit. Kalau memang tidak ada yang perlu diedit, nanti saya akan langsung kasih sama Ibu seperti itu videonya. Saya akan upload nanti di YouTube seperti itu. Oke. Oke, saya stop record dulu ya.